customer service. Biasanya seperti itu. Nah, kan kegiatan pendukung lainnya bisa ditambahkan nilai sendiri atau menambahkan nilai melalui pentingnya hubungan dengan kegiatan utama dan pendukung lainnya, termasuk pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya, dan administrasi secara umum. Nah, yang kedua adalah harus memperkirakan kira-kira kalau usaha saya ini berjalan dengan baik, butuh karyawan berapa ya? Saya butuh untuk mentargetkan memproduksi 100 dalam setiap harinya. Butuh karyawan berapa ya? Kalau 2 orang, ya sudah 2 orang. Pembukuannya kalau kita sebagai pengusaha UMKM yang masih sederhana, masih merintis, ya kita pembukuannya atau administrasinya secara manual. Saya yakin sebuah usaha yang diawali dengan niat, yang diawali dengan minat yang tinggi, akan semakin berkembang. Apalagi kalau usahanya itu adalah sebuah hobi. Benar enggak? Nah, kita tanya Mbak yang tadi ya. Hobinya masak enggak, Mbak? Nah, ya kan? Saya pasti sudah bisa melihat kalau hobinya masak. Karena dia berani bertaruh pada dirinya sendiri bahwa masakan saya bisa diterima oleh orang lain. Dari hobi, pasti ketika kita berbisnis akan lebih semangat lagi. Tapi kalau kita sudah berbisnis itu terpaksa gitu, gimana kira-kira? Besok kau kan baliknya. Wes, sedino iki wes payu 10, ya wes pegel. Masih ada kate ngono nih. Masa ya kan mau kayak gitu loh itu. Nah, kita itu kan harus selalu punya target, punya angan-angan. Tentu semua ingin semakin lama semakin maju. Nah, kegiatan utama adalah logistik masuk. Jadi nanti ketika membuat analisis rantai nilai itu diawali dengan pasokan bahan baku ini dari mana, dari siapa, bahan bakunya yang dibutuhkan berapa, ya. Kemudian operasional. Nah, operasional ini yakni bisa mulai dari membuat 100 produk itu butuh waktu berapa lama, butuh karyawan berapa, targetnya sudah ya, berarti butuh waktu berapa lama, kemudian karyawannya berapa, saya harus mengeluarkan biaya untuk produksi berapa. Nanti di perkiraan aja, Bu. Kita di sini sebagai seorang bisnis belajar, ya kan? Salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar, ya kan? Yang ketiga, logistik keluar, ya, ini aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Nah, untuk yang aktivitas ketiga, kan produk sudah dibuat nih, sudah jadi 100 produk. Nah, ini mau dipasarkannya seperti apa? Online? Apakah COD? Ataukah didistribusikan ke yang lain? Ke toko-toko, warung, atau sebagainya? Nah, itu juga di list nanti. Nah, ini karena kan kita juga harus melihat
produk yang kita jual itu volumenya berapa? Butuh bantuan kargo kah? Butuh bantuan yang lainnya. Nah, yang keempat adalah sales dan marketing, pemasaran dan penjualan. Nah, dalam penjualan gimana strateginya? Apakah menjual dengan harga yang murah, atau beli 2 gratis 1, atau beli 1 gratis 2 gitu ya? Atau beli 1 gratis 1 ya. Kita beli sandal kan beli 1 gratis 1 ya. Beli 2 dapat 4 ya kalau sandal itu ya. Padahal kita mau belinya cuma 2 loh, dikasih 4 ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu jelaskan ya. Jadi apa pemasarannya seperti apa? Yang kelima adalah pelayanan. Nah, biasanya kan kalau kita menjadi seorang pebisnis baru, itu kan pasti gini. Kalau kita berjualan makanan, biasanya kan gini, Mbak nanti kritik saran itu bahasanya komentarnya ya Mbak, kan gitu biasanya ya. Nah, komennya ya Mbak. Ya, jadi itu sebuah pelayanan. Terkadang kita juga perlu menyapa pelanggan-pelanggan kita. Bukan menanyakan, Mbak, gak order, itu nodong namanya. Nodong namanya, ya. Mbak, gak order, wis suwe gak order ya. Tunggu. Nah, seperti itu. Mungkin suatu waktu kita berkomunikasi dengan pelanggan kita. Gimana kabarnya? Gimana kabar keluarganya? Nah, konsumen yang seperti itu atau pelanggan yang seperti itu akan merasa diperhatikan. Oh, saya diperhatikan. Oh, bukan kasihan tuh. Berarti ketika kita membutuhkan produk, konsumen tersebut membutuhkan produk kita, selalu ingat gitu loh. Nah, karena kita memberikan hal yang berbeda daripada produk yang sejenis. Nah, ini kegiatan pendukungnya ada administrasi umum. Ya, ini kegiatan yang mendukung seluruh rantai nilai yang meliputi manajemen umum, manajemen mutu. Nah, kalau kita sebagai UMKM sederhana atau UMKM yang baru, pebisnis yang baru, administrasi ini hanya administrasi keuangan secara sederhana. Iya kan? Kalau Bapak Ibu dipelajari administrasi yang jelimet gitu, apa gak bingung? Pak, gak kober, Pak. Mending aku gawe produk daripada aku ngitung. Wis ngitung kok apa jenenge? Nah. Bagi duit usaha, duit keluarga bingung. Oh, dikai pembelajaran yang jelimet. Jadi kita memulai sebuah bisnis itu dengan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Semakin lama kita mengerti alur, semakin lama kita akan lebih berkembang. Semakin besar tentu kita membutuhkan administrasi yang lebih kompleks. Benar tidak, Bu?
Nah, manajemen sumber daya manusia. Kita mempunyai sebuah bisnis. Bisnisnya terkadang apa? Bisnis keluarga. Pemiliknya biasanya adalah suami. Nah, pemiliknya suami. Kemudian operasionalnya adalah suami. Kemudian menteri keuangannya adalah istri. Ya. Pemasarannya adalah anak. Kan gitu. Orang tua kan menang. Aku gak ngerti lel. Kan gitu. Aku gak ngerti ini Facebook, IG itu gak ngerti. Nah, Bapak Ibu di sini nanti juga akan diajarkan hal-hal yang seperti itu. Makanya supaya tidak hanya semua adalah pimpinan suami, menteri keuangan istri, dan pemasaran anak, tapi semua bisa menjalankan. Nah, pengembangan teknologi tentu pengembangan yang nantinya berjangka panjang ya. Nah, kegiatan yang terkait dengan pengembangan produk pengetahuan yang diterapkan oleh operasi perusahaan. Jadi kalau membudidayakan ikan tentu butuh teknologi ya kan. Masa iya mau dibiarkan ditambah tanpa ada sirkulasi dipakani tok kapan gedene? Gede-gede. Dikumpul lah wis. Ya, kan gitu ya. Jadi kita sebuah bisnis itu harus kita pelajari dulu. Jangan nyemplung dulu. Karena kemarin itu ada yang bercerita. Jadi bercerita terkait dengan pengalamannya. Beliau berternak sapi penggemukan karena beliau dikasih tahu oleh temannya karena apa? Sapi penggemukan itu untungnya besar. Beliau tanpa belajar langsung beli apa? Sapi. Digemukkan dengan caranya nggak berhasil, rugi malah. Nah, hal yang baru itu perlu adanya pembelajaran. Belajar dulu, jangan langsung nyemplung. Kelelep ya. Iya betul. Pengennya itu kan trennya sekarang sekarang ini yang lagi tren adalah pengemukan sapi. Saya ikut, nanti saya dapat untung besar. Bapak Ibu di sini kan pikirannya seperti itu. Nah, kalau dibilang untung gitu langsung semangat. Tapi belajar itu uangnya loh. Nggak tahu prosesnya, nggak tahu tahapannya seperti apa. Nah, itu bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Ya. Yang keempat adalah pembelian. Nah, aktivitas yang dilakukan untuk membeli input-input yang diperlukan memproduksi produk perusahaan. Seperti pembelian barang operasional. Nah, ini kalau skalanya sudah skala besar. Kalau untuk pembudidayaan ikan tadi juga membutuhkan. Butuh apa? Butuh box, ya kan? Box untuk pengiriman. Masa iya dikreseki?
Nah, itu ya. Kadang kalau pengiriman kan pakai mobil yang ada oksigennya juga.